Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebut sejumlah tempat yang bukan hanya menjadi sejarah, tetapi juga tanda kekuasaan dan kebesarannya. Sebagian di antaranya masih menjadi misteri besar hingga kini. Dan menariknya, Rasulullah SAW sendiri pernah menyinggung atau menunjukkan hikmah di balik kisah-kisah itu, meski lokasinya tidak dijelaskan secara rinci. Berikut adalah kota-kota tersebut. Yang pertama, kota Iram atau negeri kaum Ad. Quran Surah Al-Fajr. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi? Kaum Ad hidup di masa Nabi Hud alaihissalam. Mereka membangun kota megah bernama Iram Zatil Imad, penuh menara tinggi dan kemewahan. Namun mereka sombong, menolak ajaran tauhid. Lalu Allah turunkan angin yang sangat dingin dan keras selama 7 malam 8 hari, hingga negeri mereka musnah tanpa jejak. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini di hadapan para sahabat, beliau mengingatkan, janganlah kalian tertipu oleh kekuatan dunia. Kaum Ad lebih kuat, namun hilang seakan tak pernah ada. Hadis riwayat Ahmad. Kini para arkeolog menyebut ada reruntuhan di Ubar, Oman yang diduga bekas Iram, tapi tak ada yang pasti. Misteri itu seolah dijaga Allah agar manusia selalu sadar keangkuhan bisa menghapus seluruh kejayaan. Yang kedua, Gunung Judi atau Bahtera Nabi Nuh. Quran Surah Hud. Dan Bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Ketika Rasulullah SAW mendengar kisah Nabi Nuh dari wahyu, beliau menangis. Sebab kisah itu mengingatkan bahwa hanya orang beriman yang selamat, meski jumlahnya sedikit. Beberapa sahabat bertanya, di mana gunung itu ya Rasulullah? Beliau hanya menjawab, cukuplah kalian mengambil pelajaran dari kesabaran Nuh, bukan dari tempat perahunya. Sampai hari ini, banyak yang mencari gunung Judi di Turki, Armenia, atau Mesopotamia. Namun tempat itu tetap menjadi misteri, karena Allah ingin manusia fokus pada iman dan ketaatan, bukan lokasi sejarah. Yang ketiga, Gunung Tursina, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Quran Surah At-Tin, yang artinya demi Gunung Sinai. Rasulullah SAW sangat menghormati kisah Nabi Musa. Beliau pernah bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Gunung Sinai adalah tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, sebuah peristiwa suci yang mengguncang langit dan bumi. Namun letaknya hingga kini masih misterius. Apakah sebenarnya di semenanjung Sinai Mesir, atau di pegunungan Arab Saudi bagian barat sebagaimana diteliti sebagian peneliti modern? Apapun itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang suci bukanlah tanahnya, tapi kalimat Allah yang diturunkan di sana. Yang keempat, dua gunung Zulkarnain, penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Quran Surah Al-Kahfi, yang artinya hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati suatu kaum, lalu dia membangun dinding dari besi dan tembaga. Rasulullah SAW pernah bersabda, celakalah Arab karena keburukan yang telah dekat. Telah terbuka sedikit dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, sambil beliau membuat lingkaran kecil dengan jari-jari beliau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tembok itu masih menjadi misteri besar dunia. Ada yang mengatakan di Kaukasus, ada yang menyebut di Asia Tengah, bahkan di wilayah Tiongkok kuno.
namun belum ada yang benar-benar menemukannya. Allah sengaja merahasiakan, sebab itu termasuk rahasia akhir zaman. Yang kelima, Gua Ashabul Kahfi. Quran Surah Al-Kahfi, yang artinya ketika kaum Quraisy mencoba menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyuruh orang Yahudi bertanya 3 hal. Salah satunya tentang para pemuda yang tidur lama di gua, dan Allah turunkan surah Al-Kahfi sebagai jawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata kepada para sahabat, inilah bukti bahwa wahyu Allah datang dengan kebenaran, bukan dari manusia. Beberapa tempat kini diklaim sebagai gua itu di Yordania, Turki, Suriah, bahkan di Spanyol. Namun semua masih dugaan. Yang jelas, kisah itu menunjukkan betapa Allah menjaga iman hambanya yang tulus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tidak penting di mana tempat itu berada. Yang penting adalah pelajaran dan iman yang lahir darinya. Tempat bisa hilang, tapi hikmah dari kisahnya akan tetap abadi. Dan semakin dalam manusia mencari kebenaran tempat-tempat itu, semakin ia sadar bahwa ilmu Allah takkan pernah mampu dijangkau oleh akal manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati yang ingin mengenal kebesaran Allah. Allahu a'lam bishawab.